Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan 8 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Terkait hal tersebut, kuasa hukum Ibtu Rudiana meminta polisi memeriksa para saksi dalam sidang PK lantaran diduga merupakan saksi rekayasa. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan 8 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat 2016 silam. Menurut Pitra Romadoni Nasution, kuasa hukum Ibtu Rudiana, hasil putusan tersebut sudah diprediksi sebelumnya. Pasalnya dari bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan bukanlah bukti baru. Terlebih, Mahkamah Agung dalam pertimbangan putusannya menyebutkan tidak adanya novum atau tidak ditemukan kekhilafan hakim. Terkait hal tersebut, pihaknya mendesak kepolisian memproses para saksi yang memberi keterangan dalam sidang PK para terpidana, lantaran adanya dugaan rekayasa saksi yang dihadirkan dalam sidang tersebut. Novumnya itu kan yang mereka ajukan itu seperti visum. Visum itu bukanlah novum ataupun keadaan yang luar biasa. Itu adalah bukti yang sudah lama dulu, yang sudah pernah diajukan di Pengadilan Negeri Cirebon. Nah, dan di Pengadilan Negeri Cirebon itu sudah diperiksa visum ini. Sehingga itu bukanlah bukti lagi, bukti baru gitu loh. Nah, tinggal lagi mereka membuat bukti seolah baru dengan keterangan-keterangan saksi dan lain-lain. Saya udah bilang kalau keterangan-keterangan saksi itu bisa dikarang-karang. Ya kan, siapa yang bisa membuktikan keterangan saksi yang mereka ajuin itu bukan karang-karangan? Nggak ada yang bisa membuktikan itu, gitu loh. Si Suroto aja bilang nggak kenal dengan mereka, orang dia yang ada di situ. Makanya saya menduga ini adalah saksi rekayasa. Dengan hasil putusan MA tersebut, Pitra berharap tidak ada lagi stigma negatif terhadap kliennya dan masyarakat harus objektif dalam menilai kasus ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan peninjauan kembali yang dilakukan ataupun diajukan oleh terpidana kasus pembunuhan Vina. Putusan tersebut disambut isak tangis dan kekecewaan keluarga terpidana. Kami tetap masih semangat kok untuk berjuang bagi mereka. Ya, langkah hukum masih terbuka. Kita akan lihat langkah hukum apa yang bisa kita lakukan. Keadilan pada saatnya akan muncul. Percaya. Ya, semua ada hikmahnya, lambat atau cepat. Keadilan pasti akan muncul. Ya, nanti kami habis ini kami akan ke lapas. Ya, kami sudah maksimal berjuang. Suasana haru terjadi saat seluruh keluarga 7 terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon mendengarkan putusan Mahkamah Agung. Keluarga terpidana tak bisa menyembunyikan kesedihan setelah Mahkamah Agung menolak upaya peninjauan kembali yang sudah dilakukan dalam sidang beberapa bulan lalu. Salah satu keluarga terpidana bahkan sempat histeris dan seakan tidak percaya terhadap putusan ini. Keluarga mengaku sangat kecewa karena seluruh bukti sudah dihadirkan dalam sidang PK, namun permohonan itu tetap ditolak Mahkamah Agung. Keluarga hanya bisa tabah dan menyerahkan upaya selanjutnya pada tim kuasa hukum. Kami akan ke lapas, ya. Kami sudah maksimal. Kecewa iya. Nanti kita serahkan kepada pengadilan saja. Mereka tidak menyerah. Keluarga sangat meyakini ya Bu ya, mereka tidak bersalah. Sangat yakin, karena memang mereka tidak bersalah. Pasca putusan, tim kuasa hukum para terpidana juga akan langsung ke lapas untuk menjenguk para terpidana. Oh, sekarang kami mau ke lapas. Sekarang kami mau ke lapas. Menguatkan mereka ya. Keluarga sudah mereka, kan kami perlu temuin mereka. Kami perlu jelaskan supaya bahwa ini bukan sesuatu, bahwa ini bukan kiamat buat mereka. Ya, bagi masyarakat Indonesia, ini menurut kami ini tragedi hukum ya, ini pembelajaran yang cukup mahal. Kami sudah berjuang, kami sudah menghadirkan fakta untuk kita pelajari bersama, tetapi majelis berpendapat lain. Kita hormati apa yang sudah menjadi keputusan majelis Hakim Agung. Pihak keluarga dan tim kuasa hukum berharap masih ada harapan untuk membebaskan para terpidana dari vonis penjara seumur hidup yang tengah dijalani. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan.
Polisi akan melakukan tes kejiwaan terhadap George Sugaba Halim, tersangka penganiayaan karyawati toko roti di Cakung, Jakarta. Pemeriksaan dilakukan karena tersangka disebut sering marah-marah. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengungkapkan tindakan penganiayaan yang dilakukan George tidak hanya sekali. Namun terkait dugaan adanya gangguan kejiwaan, Nicholas belum bisa memastikan sebab menurutnya perlu ada pemeriksaan mendalam terkait dugaan tersebut. Kasat matanya seperti yang disampaikan oleh Bapak yang terhormat Ketua, tapi kami tidak bisa mengejas ataupun kami tidak bisa menentukan. Itu gitu kan? Kami akan melakukan pemeriksaan. Jadi kayak bukan manusia gitu loh. kami akan melakukan pemeriksaan psikologis yang bersangkutan. Iya, tapi jangan jadi alasan pemaaf nanti, Pak. Siap. Ya. Komisi 3 DPR RI menyoroti lamanya penangkapan anak bos toko roti yang menganiaya karyawati di Jakarta Timur. Namun menurut Kapolres Metro Jakarta Timur, proses hukum telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Komisi 3 DPR RI menyoroti penanganan kasus penganiayaan anak bos toko roti terhadap karyawannya di kawasan Jakarta Timur. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 dengan Kapolres Metro Jakarta Timur, anggota Komisi 3 DPR RI menyoroti lamanya penangkapan pelaku. Padahal menurut anggota Komisi 3, Rikwanto, pelaku aniaya korban pada 18 Oktober 2024. Kenapa kasus yang tanda petik sederhana seperti itu, lukanya ada, saksinya ada, barang buktinya ada, kemudian TKP-nya juga ada, lengkap, ya, dan lain sebagainya, termasuk videonya juga ada, kok sampai 2 bulan begitu. Saya tadi lihat penyelidikannya hampir 1 bulan, terus penangkapannya hampir 1 bulan juga, itu pun setelah viral. Nah ini jadi catatan juga, seharusnya itu bisa lebih cepat lagi ya. Kalau saya berpikir sebagai anggota Polri dahulu, kalau kita fokus kejadian itu langsung ditangani, 3 sampai seminggu itu, 3 hari sampai seminggu selesai itu. Dalam rapat dengar pendapat ini, Kapolres Metro Jakarta Timur juga menjelaskan kronologi laporan yang diterima hingga penyelidikan kasus penganiayaan. Kapolres menjelaskan penyelidikan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kami mohon maaf apabila dalam penanganan kami ada hal-hal yang kurang ataupun tidak layak kami lakukan, dan kami mendasari proses penyidikan ini sesuai dengan SOP yang berlaku di dalam proses penyidikan tindak pidana yang berada di Polri sesuai dengan Perkap dan Perkab Bareskrim. Kini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Anak bos toko roti tersebut ditangkap saat menginap di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. DPR menyebut akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Anda kembali di iNews Prime, pemirsa, dan kita simak informasi terkait bentrok warga dan pekerja berikut ini. Pulau Rempang yang menjadi lokasi proyek strategis nasional atau PSN kembali memanas usai bentrokan antara warga dengan pekerja PT Makmur Elok Garaha atau PT MEG selaku pihak pengembang PSN Rempang Eco City. Bentrok berawal saat warga melihat beberapa pria diduga pekerja proyek PT MEG melakukan pengerusakan terhadap spanduk penolakan PSN Rempang Eco City. Warga yang kesal langsung mengejar para pelaku pengerusakan serta menangkap dan menyekap seorang pekerja PT MEG. Selang beberapa lama, puluhan orang yang diduga pekerja PT MEG mendatangi lokasi hingga terjadi bentrok antara pekerja dan warga. Kita bawa ke sini, datanglah salah satu orang, katanya mengaku TNI, bebaskan aja kata dia. Masyarakat tak mau lah, karena masyarakat sepanduk masyarakat kecil besar udah terlalu banyak disobek di orang. Ini pun tidak ada penjelasan. Tak lama datanglah mereka. Mobil dulu langsung diambil, jemput paksa langsung pergi, tak lama datanglah. Saat pakai lori itu datang. Langsung nyerang, tak lama langsung tak brutal. Sementara itu, pihak PT MEG mengecam aksi penyekapan yang dilakukan warga terhadap pekerjanya. Pihak perusahaan berjanji akan melakukan upaya hukum terkait peristiwa ini.
Kami tidak pernah ada menyekap manusia di sini. Kami turun dengan bakti sosial kami. Tapi kalau akhirnya ada salah satu teman kami, saudara kami yang disekap, itu sudah pidana. Ya itu clear, disekap dan dilakukan hal yang tidak baik itu pidana. Kami selaku MEG akan melakukan langkah tegas. Kedua belah pihak, baik warga maupun PT MEG saling melaporkan peristiwa ini ke Mapolresta Barelang. Polisi pun berjaga di lokasi untuk menghindari bentrokan susulan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Jelang penahanan Agus Difabel atau IWS tersangka kasus tindak pidana pelecehan seksual, tim Komisi Disabilitas Kejati NTB dan penyidik Polda NTB memeriksa ruangan khusus yang akan digunakan Agus III di Lapas Lombok Barat. Komisi Disabilitas Daerah Provinsi NTB, Kejaksaan Tinggi dan Polda NTB berkunjung ke Lapas Kelas 2A Lombok Barat. Kunjungan itu untuk memastikan kesiapan fasilitas dan ruang tahanan khusus untuk Agus Difabel alias IWAS. Pihak lapas telah siap untuk mendukung sarana khusus yang dibutuhkan oleh Agus Difabel. Pihak lapas sudah siap, sudah ada minimal sarana prasarana yang aksesibel untuk yang bersangkutan, termasuk ada ketersediaan nanti yang namanya tamping. Lapas Lombok Barat juga telah menyiapkan ruangan khusus untuk Agus yang berbeda dengan ruangan tahanan lain. Nantinya pihak lapas juga akan memodifikasi ruangan sesuai kebutuhan Agus Difabel, termasuk menyediakan kloset duduk. Nah, nanti sambil berjalan nanti karena fasilitas yang ada kloset duduk, nanti kalau memang yang bersangkutan tidak bisa menggunakan kloset itu, nanti kita juga akan memfasilitasi kebutuhan dia apabila dia membutuhkan misalnya modifikasi. Polda NTB dan Kejati NTB dalam waktu dekat akan melimpahkan kasus ke pengadilan. Dari Lombok Barat, NTB, Muzakir, iNews melaporkan. Terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso tiba di Manila, Filipina pada Rabu dini hari waktu setempat. Mary Jane sebelumnya diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Suasana haru menyelimuti pertemuan Mary Jane Veloso dengan keluarganya di Lembaga Pemasyarakatan Wanita di Manila. Mary Jane akhirnya kembali ke negara asalnya setelah 15 tahun ditahan di Indonesia. Mary Jane kini berharap dan menunggu pengampunan dari negeri lumbung padi ini. Perempuan berusia 39 tahun ini sebelumnya ditangkap dan divonis hukuman mati pada tahun 2010 setelah koper yang dibawanya ditemukan berisi 2,6 kg heroin. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Kairo, Mesir. Selain disambut para pejabat tinggi Mesir, kedatangan Prabowo juga disambut siswa sekolah dasar berpakaian adat Sumatera Barat. Dua siswa sekolah dasar asal Indonesia menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di hotel tempat Prabowo menginap di Kairo, Mesir. Keduanya siswa yang tengah mengenyam pendidikan di Kairo ini kompak mengenakan pakaian adat Sumatera Barat. Assalamualaikum Presiden, selamat datang di Kairo. Kami siswa sekolah Indonesia Kairo. Saya Keisan, saya Iva. Umurmu berapa? 11 tahun. Kamu? 10 tahun. Terima kasih. Terima kasih. Pokoknya untuk saya. Terima kasih. Terima kasih. Wah, bangga banget, senang gitu. Terus ya pokoknya senang deh gitu. Bangga pada diri sendiri sama saat ketemu dengan Pak Prabowo. Senang karena seumur-umur hidup baru ketemu Presiden, pejabat tangannya. Kehadiran Prabowo juga disambut antusias sejumlah mahasiswa Indonesia yang tengah mengenyam pendidikan di Kairo. Luar biasa, deg-degan, marah, serius, apalagi dari kemarin kita ya, nyiapin dari kemarin. Salah satu yang saya bisa ambil dari beliau adalah ketekunan beliau, kemudian beliau adalah seorang pejuang yang luar biasa. Itu menjadi seorang motivasi. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional Kairo, Mesir pada Selasa malam. Kedatangan Prabowo di bandara disambut oleh sejumlah pejabat Mesir, diantaranya Menteri Negara Urusan Produksi Militer Maijen Muhammad Solah, Atase Pertahanan Kairo Kolonel Darvis D. Syafruddin.
Dubes Mesir untuk Indonesia Yasser Hassan El-Shemi dan Dubes RI di Kairo Lutfi Rauf. Lawatan Prabowo ke Kairo kali ini dalam rangka memenuhi undangan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi. Prabowo juga akan menghadiri konferensi tingkat tinggi Developing Aid yang merupakan forum kerjasama ekonomi 8 negara yang terdiri atas Indonesia, Bangladesh, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki. Dari Kairo, Mesir, Salam Rahmat, iNews melaporkan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmennya untuk memastikan perayaan Natal berjalan dengan aman, nyaman, dan penuh sukacita. Gibran pun meminta jika prosesi ibadah misa dan perayaan Natal dipersulit, bisa melapor ke TNI Polri dan dirinya. Dan di sini salah satu penekanannya adalah beliau, Bapak Presiden, ingin seluruh lapisan masyarakat dapat menjalankan ibadah Natal dan Tahun Baru dengan aman, penuh sukacita, kebaikan, dan rasa nyaman. Jika ada yang dipersulit saat menjalankan misa Natal, perayaan Natal, segera laporkan ke kepolisian, TNI, pemerintah daerah, atau bisa langsung ke saya. Anda masih di iNews Prime pemirsa. Massa berunjuk rasa di depan gedung KPK Jakarta. Massa menuntut penangkapan buron kasus suap Harun Masiku. Unjuk rasa bertepatan dengan pemeriksaan ex-Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dalam kasus suap Harun Masiku. Melalui pengeras suara dari mobil komando, massa meneriakan tuntutan agar KPK segera menangkap Harun Masiku yang telah buron selama hampir 5 tahun. Massa juga meminta agar pihak-pihak yang diduga turut melindungi Harun Masiku di proses hukum. Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diperiksa terkait kasus suap dengan tersangka mantan calon anggota legislatif DPR Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta Selatan Rabu pagi. Yasona menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Ini merupakan panggilan kedua setelah sebelumnya Yasona batal hadir pada agenda pemeriksaan Jumat 13 Desember lalu dan meminta penjadwalan ulang. Mantan politisi PDI Perjuangan Harun Masiku buron usai ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pada 9 Januari 2020. Harun Masiku menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan senilai 1,5 miliar rupiah agar dirinya menjadi anggota DPR melalui mekanisme pergantian antar waktu PAW. Sementara mantan politisi PDIP Marwarar Sirait membuka sayembara penangkapan Harun Masiku. Ia bahkan menawarkan imbalan dari uang pribadinya sebesar 8 miliar rupiah. Harun Masiku itu siapa sih kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap? Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku 8 miliar rupiah uang pribadi saya. Ya, supaya semangat, supaya tidak ada negara di negara ini yang kebal hukum. Ya, dan saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Buron kasus suap Harun Masiku masuk ke dalam daftar pencarian orang sejak 17 Januari 2020. Ia sempat terdeteksi pergi ke Singapura dan kembali ke Indonesia pada kurun waktu 2020. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli diperiksa KPK selama 7 jam sebagai saksi dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR dengan tersangka Harun Masiku yang diperiksa perihal kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDIP dan Menkumham. Yasona dicecar penyidik terkait permintaan fatwa yang diajukannya sebagai Ketua DPP PDIP ke Mahkamah Agung. Ia juga diperiksa sebagai mantan Menkumham terkait riwayat perlintasan Harun Masiku. Kapasitas saya sebagai Ketua DPP, ada surat saya kirim ke KPU tentang ke Mahkamah Agung untuk permintaan fatwa tentang
keputusan Mahkamah Agung nomor 57. Kami minta fatwa, saya tanda tangani fatwa, permintaan fatwa, karena di situ ada perbedaan tafsir antara KPU dan DPP tentang suara caleg yang meninggal. Saya kirim surat ke DPP, ke Mahkamah Agung, itu yang pertama. Yang sebelumnya kan itu riwayat diri, apa segala macam, SK, DPP, SK, biasalah itu formalitas. Tapi inti pokoknya sebagai ketua DPP, ya, sebagai ketua DPP, saya mengirim surat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung. Ya, karena waktu proses pencalekan itu terjadi tafsir yang berbeda setelah ada judicial review, ada keputusan Mahkamah Agung nomor 57 ya. 57. Kemudian DPP mengirim surat tentang penetapan caleg, ya. Kemudian KPU tidak menanggapi berbeda. Kemudian kita minta fatwa kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung membalas fatwa tersebut, ya, sesuai dengan pertimbangan hukum, supaya ada pertimbangan hukum tentang diskresi partai dalam menetapkan calon terpilih. Itu. Yang kedua, ya, yang kedua adalah kapasitas saya sebagai menteri. Saya menyerahkan tentang perlintasan Harun Masiku. Itu saja. Paling kan itu nggak ada yang profesional, penyidik sangat profesional. Ya, menanyakan sesuai dengan posisi saya sebagai ketua DPP, ya. Kemudian posisi saya sebagai Menteri Hukum dan HAM mengenai perlintasan Harun Masiku. Itu saja. Informasi lainnya pemirsa, suami aktris Sandra Dewi Harvey Muiz menjalani sidang pledoi atau nota pembelaan hari ini. Dalam pledoinya, Harvey Muiz berulang kali menyebut nama istrinya sebagai sosok yang menguatkannya selama ini. Suami Sandra Dewi Harvey Muiz membacakan sendiri pledoi atau nota pembelaan dirinya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam pembelaannya, Harvey berulang kali menyebut nama istrinya dan mengungkapkan pesan agar tetap bertahan menghadapi masalah yang menimpanya. Sambil menahan tangis, Harvey menekankan peran Sandra Dewi dalam menguatkan dirinya saat menjalani proses hukum. Dalam pledoinya, Harvey juga sempat menyangkal keterlibatannya dalam dugaan korupsi timah. Pada persidangan sebelumnya, Harvey dituntut hukuman penjara selama 12 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidiar 1 tahun kurungan. Sumpah yang kami ucapkan 7 tahun lalu untuk saling menjaga pada saat susah maupun senang. Kelimpahan maupun kekurangan pada waktu sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, dijalankan dan ditunaikan oleh Sandra tanpa keluhan apapun. Kita pikir kita kuat, Yang Mulia. KPK menggeledah kantor Bank Indonesia terkait kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Tim penyidik KPK menggeledah sejumlah ruangan di kantor BI pada Senin malam hingga Selasa dini hari 16 hingga 17 Desember. Penggeledahan dilakukan atas kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia. Penggeledahan berlangsung selama 8 jam. Salah satu ruangan yang diperiksa adalah ruang kerja Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio. Dari kantor Bank Indonesia, KPK mengamankan sejumlah dokumen. Tentunya kita akan ungkap semuanya fakta-fakta ini, bagaimana keputusannya, siapa yang mengambil keputusan, perencanaannya CSR ini bagaimana, siapa-siapa yang menerima. Nah, itu yang kita dalami sekarang. Ada dugaan ya, ada dugaan selain ke BI ada tempat-tempat lain. Nanti kita akan barang bukti yang terkumpul apa Pak saat ini Pak? Beberapa dokumen ya kita temukan, beberapa barang-barang kayak alat bukti elektronik kita juga amankan. Dokumen terkait ya berapa besaran
CSR-nya, siapa-siapa yang menerima dan sebagainya, tentunya itu yang kita cari. Sementara itu, Bank Indonesia membenarkan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK terkait dugaan korupsi dana CSR. Gubernur Bank Indonesia menjamin akan bersikap kooperatif dengan mematuhi hukum yang berlaku. Satu, bahwa benar pada Senin malam 16 Desember 2024 Bank Indonesia menerima kedatangan KPK di kantor pusat Bank Indonesia, di mana kedatangan KPK ke Bank Indonesia tersebut untuk melengkapi proses penyidikan terkait dengan penyalahgunaan pemanfaatan CSR. Dugaan adanya penyalahgunaan dana CSR di Bank Indonesia mulai diselidiki oleh KPK sejak September lalu. KPK menduga dana CSR digunakan untuk kepentingan pribadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten membuka posko terpadu jelang Natal dan Tahun Baru. Jumlah penumpang diperkirakan meningkat 6% dibandingkan hari biasa. Memasuki musim libur Natal dan Tahun Baru, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten menggelar apel pasukan bersamaan dengan pembukaan posko terpadu. Pada puncak arus libur Natal dan Tahun Baru, jumlah penumpang diperkirakan meningkat 6% dibanding hari biasa atau 185.000 pergerakan penumpang. Begitu pula dengan peningkatan 1.000 pergerakan pesawat. Jumlah slot penerbangan juga ditambah sebanyak 658 extra flight. Memang salah satunya posko gitu. Jadi kita persiapkan posko terpadu di Terminal 1B. Kemudian posko ini dapat digunakan oleh seluruh stakeholder yang ada di sini. Di dalam posko lengkap dengan seluruh kebutuhan monitoring ya, dari mulai CCTV di seluruh terminal, kemudian juga database pergerakan pesawat, penumpang dan lain-lain, termasuk juga fasilitas Zoom jika ada panggilan atau rapat yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Pengelola juga menyediakan 6.203 personil, baik internal maupun eksternal, termasuk TNI, Polri, Customs, Imigrasi, Karantina, hingga petugas kesehatan. Fasilitas bandara juga ditingkatkan, mulai dari akses jalan raya hingga fasilitas di terminal. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Menjelang masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah sopir di Terminal Bus Kalideres menjalani tes kesehatan dan urin. Tes dilakukan guna memastikan kesehatan sopir dan keselamatan penumpang. Jelang masa angkutan libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, sejumlah sopir Terminal Bus Kalideres Jakarta Barat menjalani tes kesehatan dan tes urin. Hal ini dilakukan pihak terminal bus untuk memastikan sopir dalam keadaan sehat, tidak dalam pengaruh narkoba, dan tidak membahayakan penumpang. Ya, sangat bagus sekali untuk demi keselamatan, terutama ya pertama mungkin keamanan pengemudi dan keselamatan di jalan juga perlu dicek seperti ini. Dalam tes kesehatan ini, hampir seluruh sopir bus lolos. Meski sempat ditemukan 2 sopir bus yang kedapatan tensi darahnya tinggi, namun mereka diperbolehkan membawa kendaraan dan mengangkut penumpang setelah diberi obat oleh tim medis kesehatan Pemprov DKI Jakarta. Alhamdulillah sampai saat ini belum ditemukan ya pengemudi yang positif narkoba. Namun ada 1-2 orang yang kita cek kesehatannya itu mungkin tensi darahnya tinggi, mungkin gula darahnya, tapi setelah diberikan obat oleh dokter yang memeriksa, bisa diperbolehkan layak untuk mengemudi begitu. Sementara untuk menjamin keamanan dan kenyamanan penumpang bus, Polsek Kalideres telah mendirikan posko keamanan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kebakaran melanda sebuah rumah yang dijadikan tempat usaha laundry di Cipayung, Jakarta. Meski tak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup program iNews Prime malam hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saat lagi rekan saya Geluh Pandu akan hadir dalam program iNews Malam. Saya Brema Latenai dan juga kerabat kerja yang bertugas undur diri. Selamat malam, terima kasih.
Kobaran api disertai asap tebal membubung tinggi saat kebakaran melanda sebuah rumah yang dijadikan tempat usaha laundry di Jalan Bambu Apus 1, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Rabu siang. Api menghanguskan seluruh bangunan rumah serta usaha laundry yang berada di bagian belakang rumah. Dalam kebakaran tersebut sempat terjadi ledakan yang berasal dari kabel listrik saat petugas sedang memadamkan api. Sementara itu, kebakaran diduga berasal dari ledakan tabung gas saat usaha laundry tengah beroperasi. Percikan api kemudian menyambar ke material yang mudah terbakar hingga membakar seluruh bangunan rumah dan tempat usaha laundry. Baik, saya dapat informasi dari warga orang kebakaran tadi pukul 10.48 sampai kami kebetulan sudah selesai. Nah, informasi yang terbakar ini tempat laundry, Pak, laundry. Kemudian informasi penyebab dari informasi yang pemilik rumah itu dari kebocoran gas. Kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan sedikitnya 13 unit mobil pemadam kebakaran. Tak ada korban dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.